Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah ahmaduhu hamdan katsiran tayyiban ma tajaddadatil kainat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbil ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil kalimati thayyibah wal a'malis shalihat sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ma tawalatil hawadithul atiyat. Amma ba'd, ikhwatal Islam, sidang Jumu'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak henti-hentinya syiar kita
di hari yang mulia, di momen yang mulia, di tempat yang mulia adalah untuk kita semua yang berbicara dan yang mendengarkan, untuk kita senantiasa menambahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah kita mendapatkan falah, mendapatkan kemenangan. Dan dengan takwalah kita mendapatkan sa'adah, kebahagiaan fid darain, di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa menjaga takwa kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan orang yang Islam, beragama Islam. Maka ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an, takwa adalah slogan, adalah ucapan, adalah wasiat dan nasihat yang senantiasa dikumandangkan di atas mimbar-mimbar Jumat oleh para khutbah, oleh para khatib-khatib di hari yang mulia ini. Bahkan takwa kemudian adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari generasi yang awal sampai ke generasi yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian, wahai para ahlul kitab, di masa yang silam, dan kepada kalian umat Islam, anittaqullah, agar kalian senantiasa menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan segala konsekuensinya, takwa yang dia merupakan mengenal kebenaran yang datang dari Al-Qur'an, yang datang dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengamalkannya serta mempelajari apa-apa yang telah Allah larang maupun Rasulnya larang sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran maupun dalam kitab hadis-hadis sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjauhi semua yang Allah larang dan yang Nabinya sallallahu alaihi wasallam telah larang. Maka itulah takwa. Kita berusaha mempelajari kebenaran dan kita amalkan, dan kita mempelajari keburukan agar kita bisa menjauhkan diri kita dari hal tersebut. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara kemudian wasiat yang disampaikan ulama kita yang terdahulu dan yang sekarang adalah kita senantiasa bergembira, bersukacita dengan semua yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira dengan kegembiraan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dalam surat Yunus yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya lah hendaklah umat Islam tersebut mereka berbahagia, bergembira, bersukacita. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik ketimbang semua dunia yang mereka kumpulkan. Maka ikhwatal Islam, jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita semua sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia dengan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kita bahagia di sini adalah kemudian kita berbahagia dengan syiar-syiar Allah yang telah Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Maka syiar-syiar Allah adalah bagian dari rahmat dan keutamaan yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Dan termasuk dari syiar-syiar Allah tersebut kemudian adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Di hari Jumat ini, di tanggal 1 Dzulhijjah ini sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah, itu adalah bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Malamnya dan siangnya, itulah kemudian syiar yang Allah Subhanahu wa taala
kabarkan kepada hamba-hambanya melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hari pun yang mana amal yang soleh, amal-amal kebaikan lebih Allah cintai ketimbang hari-hari ini, yaitu hari dari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat pun heran dan mereka bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, bahkan sampai jihad fi sabilillah itu terkalahkan dengan amal soleh yang ada di dalam 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Qala walal jihadu fi sabilillah, bahkan sampai amal jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi amal-amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali jihad yang dilaksanakan seorang laki-laki yang dia berangkat jihad dengan hartanya dan dengan nyawanya, jiwanya. Tsumma lam yarji' min dzalika bi syai', kemudian dia tidak pulang kembali ke rumahnya baik dengan hartanya maupun dengan nyawanya, yaitu jihad yang kemudian dia meninggal menjadi syahid. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan 10 hari yang pertama ini dari bulan Dzulhijjah ini sebagai musim-musim kebaikan, sebagai momentum untuk kita melaksanakan, memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketaatan dan amal saleh tersebut lebih Allah cintai dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah yang banyak dari manusia ghafila anha, luput dan lalai darinya, bahkan tidak mengetahuinya. Maka 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari terbaik sepanjang masa dalam 1 tahun dari ratusan hari-harinya. Maka 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah sebaik-baik hari dalam 1 tahun kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kami sebutkan tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 2 sisi. Yang pertama yaitu masa yang mulia dan amalan serta balasan yang mulia. Adapun masa tersebut adalah dimulai dari tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah sampai nanti berlangsung di 10 Dzulhijjah, di hari di mana kemudian umat Islam merayakan Idul Adha, menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Maka inilah 10 hari yang pertama yang merupakan masa-masa terbaik dalam umat manusia. Karena Nabi SAW menjelaskan, ma min ayyam, tidak ada satupun hari-hari yang lebih Allah cintai amal soleh di dalamnya kecuali dari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka di sini menjelaskan bahwa 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah adalah momentum, adalah masa, adalah waktu di mana Allah kemudian memberikan keutamaan di situ. Kemudian amal soleh dan balasannya, Nabi SAW menjelaskan secara umum, tidak ada satupun amal soleh yang lebih Allah cintai. Maka di sini amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari yang pertama ini mencakup 2 amal soleh. Yang pertama adalah amal soleh yang merupakan amal-amal kebiasaan dan rutinitas kita, seperti sholat 5 waktu, seperti zikir pagi dan petang, seperti zikir setelah sholat, seperti sedekah, seperti kemudian azan, mendengarkan azan, berdoa setelah azan, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang dia merupakan rutinitas dan harian dari kita semua dari pagi sampai malam hari. Maka amal-amal wajib, amal-amal yang rutin ini ketika dilaksanakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, maka pahalanya lebih Allah cintai ketimbang amal-amal tersebut dilaksanakan di luar dari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka sholat 5 waktu di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai daripada sholat 5 waktu di luar 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Sedekah yang dilaksanakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih Allah cintai ketimbang sedekah yang dilaksanakan di luar
dari 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Berzikir pagi, zikir petang, zikir setelah salat wajib, zikir sebelum tidur, doa masuk kamar mandi dan seterusnya yang dilaksanakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai ketimbang zikir-zikir yang dilaksanakan di luar bulan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Adapun jenis amal yang kedua adalah amalan yang tidak dilaksanakan, yang tidak dapat dilaksanakan di luar dari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah kemudian adaul hajj fi baitil haram, seperti melaksanakan haji di bulan ini di Masjidil Haram, maka pahalanya jelas tidak bisa tertandingi dengan amal lainnya, karena haji hanya bisa dilaksanakan di bulan tersebut. Dan juga seperti berpuasa di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, maka pahalanya lebih Allah cintai ketimbang amal-amal lainnya yang tidak didapati di luar 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Seperti menyembelih kambing, maka pahalanya, balasannya lebih Allah cintai daripada menyembelih di luar dari 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, khususnya di hari Idul Adha. Maka ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaklah kita yang pertama berbahagia, bersukacita karena Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita kembali berjumpa dengan masa-masa yang mulia ini, dengan momentum yang mungkin di antara kita tidak mendapatkannya lagi di tahun depan. Hendaklah kita berbahagia menyambutnya dengan sukacita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita berusaha untuk kemudian memaksimalkan diri kita mengisi masa-masa ini, mengisi hari-hari ini dengan amal-amal yang soleh, dengan amal-amal kebaikan, baik amal ibadah kebaikan yang merupakan rutinitas kita, seperti sholat 5 waktu, seperti bersedekah, seperti berdoa, seperti berzikir. Maka kita manfaatkan dengan betul momen-momen ini. Dan yang kedua, kita memperbanyak amal-amal yang tidak kita lakukan, tidak bisa kita lakukan di luar dari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bagi yang mampu melaksanakan haji, maka hendaklah dia segera melaksanakannya. Siapa yang mampu berkorban, hendaklah dia segera kemudian memilih hewan kurbannya untuk bisa dilaksanakan di tanggal 10 nanti kelak. Dan juga kemudian di antara amal yang bisa dilaksanakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbir dan tahlil dan tahmid. Karena kemudian Nabi kita menjelaskan sallallahu alaihi wasallam di antara amal yang disyariatkan dan disunahkan untuk kita lakukan di hari-hari ini adalah memperbanyak takbir dan tahlil dan tahmid di sepanjang waktunya, di sepanjang momennya, sampai datang di hari Arafah di pagi hari tanggal 9, maka dianjurkan untuk kita bertakbir aqba sholawati maktubat, setelah dilaksanakannya sholat 5 waktu. Maka inilah yang kemudian dinamakan sebagai takbir muqayyad, takbir yang dilakukan setelah selesainya sholat 5 waktu sampai di tanggal 13 Dzulhijjah. Maka ikhwatal Islam, jamaah rahimani rahimakumullah jami'an, hendaklah kita manfaatkan betul momentum ini agar kita bisa menambahkan pahala kita, agar kita bisa menambahkan timbangan amal kebaikan kita yang kelak menjadi kemudian modal kita di hari kiamat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma balighna asradul hijjah wa wafiqna fiha lil amali sholihat. Qad qultu ma qultu in sawaban fa min Allah wa in khata'an fa min nafsi wa syaitan wa astaghfirullah innahu kana ghaffar. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arshil azim, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, balagha risalah wa adal amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd,
Ikhwatal Islam, jamaah sidang Jumu'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara kita tatkala mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sami'a ma min ayamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayamil 'ashr. Tidak ada satupun amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari yang pertama ini lebih baik daripada hari-hari lainnya. Maka harusnya kita kemudian bersemangat, memiliki azam untuk bisa menambah pundi-pundi amal kebaikan kita. Seharusnya jiwa seorang muslim tatkala mendengar sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung umatnya untuk kemudian memperbanyak amal soleh di hari-hari tersebut, seharusnya jiwa seorang muslim kemudian rindu dan bersegera untuk menambahkan amal solehnya. Di antara para ulama kita ada yang mengingatkan, menasihatkan setidaknya ada 3 tips, 3 cara agar kita semakin bersemangat beramal soleh di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah an ya'lamal 'abd anna 'amalahu lillah huwa min syukrihi. Yang pertama, kita harus benar-benar meyakini bahwa amal soleh semua yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ibadah, amal soleh, kebaikan yang kita lakukan melainkan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Wahai keluarga Nabi Daud, hendaklah kalian beramal dengan amal yang soleh, syukron, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya orang-orang yang beramal, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang semangat dengan kebaikan, maka mereka adalah orang-orang yang bersyukur dengan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita meyakini bahwa amal kebaikan kita adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya itu menambahkan motivasi kita dalam beramal. Karena tidaklah satupun kenikmatan, kebaikan, hilangnya musibah, diangkatnya bencana, datangnya kebaikan, melainkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kemudian beribadah, beramal soleh, beramal kebaikan, tidak lain dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan orang yang bersyukur adalah orang yang kufur dengan nikmat-nikmatnya. Maka barang siapa yang kemudian malas, lalai, bahkan menyia-nyiakan ibadah, menyia-nyiakan amal soleh, dikhawatirkan dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips atau cara yang kedua agar kita bersemangat menambah amal kebaikan di momen yang mulia ini, agar kita benar-benar mengetahui, kita meyakini betul bahwa dunia adalah negeri intiqal wa irtihal, adalah negeri yang kita kelak segera berpindah darinya. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa dunia yang sekarang kita hadapi, yang sekarang kita hidup dalamnya adalah momen, adalah waktu, adalah kondisi yang sementara, yang segera akan kita tinggalkan. Dan semua amal soleh kita yang kita lakukan di dunia ini kelak akan kita jumpai di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kiamat kelak. Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Hendaklah kita semua mempersiapkan diri kita. Hendaklah setiap kita tanpa terkecuali mempersiapkan diri kita untuk suatu hari yang kita semua akan pulang kepada Allah di hari tersebut. Kemudian setiap dari kita akan dibalas dengan balasan yang sempurna dengan semua amal-amal kita. Wahum la yuzlamun, dan tidak ada satu dari kita yang akan kemudian terdolimi. Maka hendaklah kita meyakini betul, dunia ini adalah ladang untuk kita beramal, adalah momen untuk kita beramal, yang mana kemudian kelak akan kita petik hasilnya, akan kita panen hasilnya di hari kiamat kelak. Dengan kita meyakini bahwa kita akan segera pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali ke kampung akhirat kita, maka kita memperbanyak amal kebaikan di dunia ini yang kelak akan menjadi bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang ketiga agar kita bersemangat
menambah amal kebaikan di hari-hari ini, di momen-momen yang mulia ini adalah kita meyakini betul bahwa amal kebaikan yang kita lakukan yakunu jazaohu a'dam wa akbar, pasti balasannya akan lebih besar dan pasti akan Allah lipat gandakan di akhirat kelak. Allah berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah." Tidaklah ada satupun kebaikan yang kalian lakukan melainkan Allah mengetahuinya, Allah mencatatnya. Dan Allah juga berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'dama ajra." Dan tidaklah apapun yang kalian semua lakukan dari perbuatan kebaikan yang kalian lakukan di dunia ini, pasti semua kalian akan dapati di akhirat kelak dengan pahala yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini semua kebaikan yang kita lakukan, bahkan sekecil apapun, akan Allah balas dan pasti akan Allah lipat gandakan, maka bagaimana kemudian kalau kita melaksanakan kebaikan dengan lebih banyak, bahkan di momen yang mulia ini, yang sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ahabbu ilallah, amal yang kita lakukan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, maka pasti pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa kemudian banyak memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah-ibadah kebaikan di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, agar kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma waffiqna fiha li anwa'it ta'at wa a'malil birri wal hasanat. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ibadika ar-rasyidin. Allahumma barik lana fi idyanil khairat wa ba'id bainana wa bainal ma'asi wa sayyi'at. Allahumma ahina ala khairin hal wa tawaffana ala khairin hal wa qlubna jami'an ila khairil ma'al. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.